pas. Nah, begitu juga dengan menikah. Jadi ketika pertama kali kita melamar seorang perempuan, seorang wanita, niat kita apa? Apakah karena syahwat semata? Apakah karena nggak enak sama orang tua karena sudah dijodohin? Apakah karena supaya nggak dicap sama tetangga? Terus berjaga tua orang kawin-kawin. Berarti kan awal niat nikahnya itu buat penilaian orang lain, bukan karena Allah. Nah, kalau yang muncul itu niat-niat yang bukan karena Allah, begitu dapat masalah semenetok jengkel itu likur, ya, pintu batin, gelas pecah, ya Pak, meja gebrak, orang ngerti apa kesel awet esok sampai sore kayak gini. Kalau ngomongnya sampai netok permasalahannya apa gitu. Betul. Ini ternyata begitu juga di dalam mendidik anak-anak kita. Ketika muncul masalah, anak itu tiba-tiba na'udzubillah ngelawan atau durhaka. Kalau nggak ikhlas, cawin cilik disosoni kan, jadi kecil kasih makan segala macam, udah besar ngelawan durhaka gitu. Betul. Jadi kita mungkin kebaikan yang dulu kita lakukan ketika muncul masalah, dan ini indikasi ketiga ikhlasan. Kita nolong teman, kita berbaik hati sama teman, sama saudara. Saya ini barang misugi kelalen ya kalau aku minyak lagi ente lagi rika melarat. Sering tak bantu aku. Saya kira tahu tekan oleh umat bienta nggak lemungi ronda barat. Berarti bantu temannya dulu tidak ikhlas. Maka hal seperti ini Pak, di dalam menikah, di dalam mendidik anak, kita betul-betul harus merefleksi lagi, muhasabah lagi diri kita. Sudah sejauh mana keikhlasan itu kita lakukan di dalam ibadah menikah. Misalkan tergelincir istighfar, perbaiki lagi niatnya. Jadi kita capek buat cari nafkah, kita capek didik anak, kita capek didik istri, niatnya itu buat dapat pahalanya Gusti Allah. Nah kadang kalau bukan kadang, seringkali kalau yang niatnya ikhlas, kali gani apa? Dapat juga bonus dunia, bojone nurut. Maknyuman kawin mani, udah apa-apa kawin mani. Ini contoh, karena apa? Ikhlas. Tapi dengan Rasulullah begitu itu, mani jadi semetok lah. Iya kan? Akan seperti itu. Jadi hasil-hasil yang luar biasa yang kita bisa lihat di zaman-zaman dahulu. Ya, contoh kisahnya siapa? Karena lupa nama sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan, siapa yang mau jamu tamu, dia ada tamu nih. Saya lupa nama sahabatnya. Ini ada tamu. Kemudian apa? Dengan PD-nya beliau angkat tangan. Saya ya Rasulullah, ya dibawa tamu ini dijamu, jadi apa yang ada di dalam rumahnya, makanan satu-satunya yang ada di rumah, yang nggak ada dia makan lagi stoknya, udah itu makanan terakhir. Dia tanya sama istrinya, ini yang iya, bahasa berbahasa apa, mumpungi. Tetapi apa? Dia digelapkan posisinya, piring tetap ada, alat makan tetap ada, seolah-olah dia tetap juga sedang makan, menemani tamu. Nah,
Kok bisa muncul sahabat dengan kualitas seperti itu? Istrinya mau nerima, suaminya mau nyambut tamu. Nah zaman saya ini wujud di situ, wujud di sini, lapangan malah mikirin wong iya. Jengkel lah waktu nih pak, kira-kira. Jengkel. Tapi itu enggak. Malah bisa melakukan sunnah apa? Menyambut. Dan mungkinkah itu bisa terjadi tanpa adanya keikhlasan yang begitu dalam? Makanya Nabi Muhammad SAW mencela, mewanti-wanti orang yang mencela para sahabat. Karena kata Rasulullah apa? Sedekahnya 1 biji kurma sahabat itu enggak ada bandingannya dengan umat setelahnya, walaupun mereka sedekah 1 gunung emas. Apa bedanya? Keikhlasan. Maka Pak Bu, kalau di dalam rumah tangga masalah dan hati jenengan berat, coba cek lagi, selama ini nikah itu niatnya untuk Allah apa untuk hasil balasannya pasangan? Selama ini mendidik anak dan mendidik istri kita niatnya pengen dapat balasan atau murni untuk kita cek lagi niat kita. Kalau sampai ada masalah dan kita merasa berat, kalau di dalam rumah tangga kira-kira ada nggak rumah tangga yang nggak ada masalah? Rumah tangganya Nabi Muhammad SAW ada masalah nggak? Ada. Aisyah radhiyallahu anha sempat ketinggalan rombongan. Ya betul, itu kan masalah. Desas-desus para sahabat, ya bukan para sahabat, orang-orang munafik, ya musuh-musuh Islam, ya yang berlindung, ya di balik topeng sahabat. Itu Aisyah habis ngapain tuh? Telat sampai malam gitu kan? Sama seorang lagi. Itu masalah bukan Pak kira-kira? Masalah. Ketika para istri Nabi meminta dunia, meminta perhiasan, kemudian Nabi diamkan, itu masalah bukan? Masalah. Jadi ternyata di dalam rumah tangga sekelas Nabi pun ada masalah. Tapi kalau ikhlas, masalah itu enggak sampai berat di batin, masalah itu enggak sampai berat di akal. Semua bisa diselesaikan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan Quran surat Al-An'am ayat 82 menafsirkan ayat ini, ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, dengan syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya apa? Syirik. Saya tanya, niat menikah kemudian bukan karena Allah, itu syirik apa bukan? Padahal menikah itu ibadah yang ternyata harus murni cari pahalanya Allah. Adik-adik yang masih muda-muda, ketika kita mau berbakti sama orang tua, terus orang tua balesnya marah-marah, capek gak deh? Kecewa gak deh? Jengkel gak? Udah disuruh, kemudian kita capek, kemudian balasannya omelan. Kalau jadi anak gak ikhlas, cari ridhonya Allah, jengkel gak deh? Jengkel. Kita kasih makan anak, mendidik istri, atau seorang wanita mendidik anaknya, jengkel. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, Quran surat Al-An'am ayat 82, kezaliman di sini itu maksudnya adalah syirik. Maka orang-orang yang bersih dari syirik itu akan mendapatkan keamanan yang mutlak dan petunjuk yang sempurna.
Jadi orang-orang yang bersih dari syirik, orang-orang yang ikhlas, ya, maka dia akan merasa aman batinnya, merasa aman akalnya. Masalah ada tapi nggak stres, masalah ada tapi nggak galau, masalah ada tapi nggak resah gundah gulana yang terlalu dalam. Digawe santai, wong duwe Gusti Allah. Ternyata berhubungan ya tauhid syirik dengan pernikahan. Ya. Dan kalau membahas tentang rumah tangga, tentang mendidik anak, bahasanya panjang Pak. Fase mendidik anak aja ada 4. Ya, ketika umur sekian harus bagaimana, ketika umur sekian harus bagaimana, ketika umur sekian harus bagaimana, ketika umur sekian panjang. Kami ketika menjelaskan untuk anak di bawah 7 tahun, kita sampaikan lebih dari 35 poin yang Nabi SAW ajarkan bagaimana mendidik anak usia di bawah 7 tahun. Nah, kalau maghrib sampai isya serinya panjang Mas Dian. Mas Dian itu ada ini panjang serinya. Dan harusnya PR orang yang batuk irang, jenggotan, katok cingkrang, PR-nya biasanya banyak yang di dalam rumah tangga bermasalah. Karena biasanya menjadikan agama itu kaku, atos, lalu apa buatan? Sedikit-sedikit jari ustaz, sedikit-sedikit qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu pimpinan. Bagi wanita, kamu bantah-bantah saya kamu. Dalil, tetapi dijadikan pembenar diri untuk mengatur istri. Bojone wadul karo ustaz liyane. Apa kaya gue itu? Oh, nah, tafsirnya penjelasannya begini-begini. Hei ustaz, kamu kaya gue Mas. Jenengan kudu kaya disin ari pengen jalur uang ala nisa, jenengan kudu mencukupi disin ye nafkah. Misalkan akhirnya agama sama agama jadi perang. Ya, jadi nggak seperti itu. Maka coba perhatikan, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Kira-kira rumah tangga dibegitukan nyaman apa boten? Nyaman apa boten Pak? Boten. Kanjeng Nabi itu bil hikmah. Tidakkah? Contoh nih, saya kasih contoh bagaimana kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad SAW itu bil hikmah. Ketika ada kiriman makanan dari istrinya yang lain ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, di situ lagi ada para sahabat, makanannya dijatuhkan, ditampung karena sedang cemburu. Nek wong saiki bojone kaya kowe nang arep tamu, kira-kira jengkel apa mboten? Ora bisa jaga wibawane nyong nang arep jamaah tamu misalkan ya. Apa jadi wong liya? Aku ora bisa jadi bojo apa? Betul. Apa jari wong liya? Berarti niate nggo wong liya apa nggo Allah? Wong liya. Berarti ikhlas apa mboten? Nek kanjeng Nabi napa? Ibumu sedang cemburu. Nah kita bisa-bisa tarik bojone gawa nang jero kamar tiga. Kenyang itu lo bisa ngerti di bawah itu, gitu ya, kira-kira.
Nah itu salah satu Nabi itu bila hikmah, dengan hikmah. Jadi gak ada orang yang semangat agamanya tinggi, ya, kebablasan dalam menyikapi istri dan anak. Contoh lagi, bocah si cilik, ya, pada dia apa kok? Wayai sholat kan dolanan HP bae, tempeleng, betul. Apakah Nabi mengajarkan demikian? Belum tentu. Nabi punya tahapan di dalam mendidik anak. Apakah karakter imannya sudah tumbuh? Apakah karakter belajarnya sudah tumbuh? Apakah karakter bakatnya sudah tumbuh? Maka sikapnya kita beda. Makanya Nabi ketika menyikapi sahabat dengan kasus yang sama, sikapnya beda-beda. Terus apa betul? Padahal kasusnya sama. Contoh, ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu nggak ikut perang, tahu misalnya sibuk sama panen pohon kurma. Nabi menegur dengan keras, bahkan didiamkan berhari-hari, dijauhi, karena keimanan Ka'ab bin Malik itu sudah tinggi, ilmunya juga sudah tinggi, maka ditegasi, dikerasi, dia tidak lari, bahkan ditawari oleh musuh-musuh Islam untuk menjadi pimpinan, ditawari dunia. Ka'ab bin Malik tidak silau. Tapi untuk sikapnya kepada orang-orang munafik yang nggak mau perang, Nabi cuma diamkan. Atau orang-orang yang masih belum tumbuh imannya, iya, beda kan sikapnya. Padahal kasusnya sama. Begitu juga dengan kita mendidik anak, ketika usianya berbeda, sikap kita bisa berbeda. Itu pentingnya ngaji parenting. Jadi tauhid jangan cuma hafalan. Tauhid jangan cuma usul salasa qawaidul arba, akidah tauhidiyah, akidah wasitiyah, asma wa sifat. Jangan cukup di situ. Bagaimana mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita, di dalam berumah tangga, di dalam bersikap sebagai suami, di dalam bersikap sebagai istri, di dalam kita menyikapi orang tua kita sebagai anak. Kadang orang tuanya belum kenal Islam, tapi apa? Sucuil, mah, mah, gak bisa begini. Bisa jadi iman orang tua kita mungkin belum tumbuh dengan baik. Maka ketika ditakut-takuti dengan seperti itu, bukannya mendekat kepada agama, malah jadi lari dari agama. Laras nama bodoh kira-kira apa? Nah, ya, kalau ngaji tentang ini memang berjenjang, bertahap. Jadi misalkan di dalam kita menikah ada 4 pondasi yang perlu kita ketahui dan kita praktekkan supaya untuk meminimalisir perceraian. Ini sekarang kasus perceraian itu tinggi loh Pak. Tinggi sekarang. Apalagi anak-anak sekarang yang baru-baru tahun 90-an ke atas baru lahir, biasanya mentalnya lembek, dikit-dikit pulang ke orang tua. Kalau masih aku diomong banyak sini pak, oh iya, orang tuanya pun beda. Semua orang jadi kayak gini, betul. Dan ini nggak sedikit kasus seperti ini. Maka di dalam rumah tangga perlu ada ilmunya segala macam. Ya mungkin di kesempatan yang akan datang kita bahas, ya apa namanya di dalam rumah tangga itu pondasinya apa saja. Di dalam mendidik anak bagaimana, di dalam mengenal karakter pasangan hidup kita bagaimana. Itu semuanya ada ilmunya secara detail dan rinci. Jadi bukan cuma ujuk-ujuk. Ya, apa kalau bahasa orang di kampung apa? Wali, yo, tiba-tiba, ya kan? Bojone nurut kabeh mana?
Ya, kabeh dari sing bisa. Ibu-ibu jangan khawatir. Banyak saya jumpai ikhwan-ikhwan atau bapak-bapak itu datang ke kita. Ustaz nyimpen kawin maning. Biasanya ada wis teka maning aku, Pak. Malah masih malah enggak jadi. Kenapa? Oh, kayak gue gitu. Ini abotnya. Karena apa? Kita sampaikan ilmunya, kita sampaikan mentalitasnya, harus siap konsekuensinya, harus siap beban beratnya. Ini begini. Umumnya 90% orang tidak. Jadi ibu-ibu aja khawatir nanti bojone ngaji. Sing isi sudah tukar, kan udah paling kami. Aja khawatir. Umumnya orang tidak. Ya, umumnya begitu. Karena kualitas orang sekarang, apalagi daerah Pantura, Brebes, Tegal, Indramayu, Cirebon, Pemalang, wis berat. Nembe kawin baik, biasanya tinggalnya di rumahnya mertua, wong tuane istri. Lanang kaya misalnya tinggal kandangnya wis dudu kandangnya dewek. Pan ngomong atau secuit dia kaya mereka perak gila sebetulnya. Kemudian berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun itu dilakukan, maka akan menghasilkan suami takut istri. Betul, harus sama betul. Atau zaman sekarang juga sing wadon wis dangkat PNS, sing lanang isi honorer. Ya mah. Ya, pan ngomong, "Mah, kalau ketemu pikir wani." Wong nyong 500.000 sebulan, 1 juta sebulan, bojone nyong anak sertifikat iki 6 juta, 7 juta, nyong ge adun mangan omah ora diusir ge syukur. Jalur kopi, cacat ini gitu. Gimana? Nah, maka yang puluhan tahun ini terjadi. Proses memperbaikinya kira-kira butuh waktu atau singkat, Pak? Butuh waktu. Ngajinya suwe mau boten, Pak? Suwe. Tapi harus didiamkan atau perlu diperbaiki, Pak? Tetap diperbaiki kalau niatnya murni untuk Gusti Allah. Masalah hasil tiba-tiba dipanggil sama Allah urusan belakangan. Tapi sudah dicatatkan sebagai pahala di sisi Allah. Karena bagaimana harus ngerti seorang perempuan rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bahkan ketika Nabi menjelaskan kalau sampai boleh sujud berarti nggak boleh. Kalau boleh sujud, seandainya boleh sujud, maka ternyata Nabi itu nggak nyuruh anak sujud ke orang tua, tapi istri suruh sujud ke suami. Begitu penting dan wibawanya sosok suami di dalam Islam. Maka nggak ada istilahnya, "Mah nyimpan kawin maning ngamuk." Nggak ada. Sami nawa di Kanjeng Pangeran monggo gitu. Gila ras. Berarti lah kamu dene kawin maning umpet-umpet ngawet maning bae wong lanang model apa? Betul. Gak ada istilah yang paling betul-betul. Berarti belum saatnya. Nah, wis betul-betul kira-kira untuk akur gampang apa angel? Angel. Adil saja susah. Sudah begitu. Sudah ada. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan pembahasan tentang menikah, pendidikan itu panjang. Dan kita yang terbaik kita mencontoh Rasulullah
Rasulullah. Kita pelajari dari hadis-hadis, kemudian kita saripatikan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kami pribadi, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum